Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dianugerahi sehat, dianugerahi berkah, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbicara tentang 5 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabat, cangkruan dengan sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, saya punya 5 nasihat. Seandainya kalian bisa mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain, maka kalian di surga nanti jaraknya hanya antara ibu jari dengan telunjuk. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Para sahabat semuanya tertarik karena Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang bisa mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain, maka jaraknya dengan Rasulullah hanya antara telunjuk dengan ibu jari. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinasihati oleh Rasulullah? Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya hamba. Nah, Rasulullah menggunakan bahasa kana yakunu kaunan, yang berarti dipastikan engkau menjadi hamba yang terbaik, kata Rasulullah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka engkau akan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya hamba. Orang hebat adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Hamba yang hebat adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Suara yang hebat adalah suara yang tidak menyakiti orang lain. Tangan yang hebat yang tidak mengganggu orang lain. Kaki yang hebat yang tidak mengganggu hak orang lain. Itulah inti daripada beragama. Yang kedua, wardo bima qasamallahu lak takun agunan nas. Menerimalah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun agunan nas, dipastikan engkau kaya. Ini kan indah. Wardo bima qasamallahu lak takun agunan nas. Menerimalah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun agunan nas, maka engkau dipastikan kaya. Jadi ketika Allah memberikan takdir kepada kita, qada kepada kita, terimalah. Dari situ kita bisa berjuang. Anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya jenengan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua Anda yang bukan pejabat, ibu Anda yang juga bukan pejabat, bukan orang kaya, terimalah saja. Karena dengan menerima, Allah berjanji akan membuat Anda kaya. Mulailah dari situ, sadari keadaan yang sebenarnya. Setelah disadari keadaan yang sebenarnya, mulailah berbuat sesuatu. Bagi Allah tidak sulit membuat orang miskin kaya, membuat orang bodoh pintar, membuat orang tidak empunya menjadi empunya. Bagi Allah tidak pernah sulit. Sama tidak sulitnya bagi Allah membuat orang punya bisa kaya. Jadi orang punya bisa kaya bagi Allah tidak sulit. Orang tidak punya bisa kaya bagi Allah tidak sulit. Orang yang ayahnya bukan pejabat, dia akan dijadikan pejabat, bagi Allah juga tidak sulit. Jadi bagi Allah, siapapun manusia, asalkan bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibuat kaya. Mari kita lihat dialektika yang lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, akan aku tambah. Maka kuncinya cuma menerima dan bersyukur. Kalau kita menerima dan bersyukur terhadap keadaan kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmat kita. Jadi anak muda nggak usah mengeluh. Ayah saya tidak seperti tetangga, ayah saya tidak seperti teman kita yang anaknya pejabat. Tidak perlu seperti itu. Karena Allah tidak akan pernah kesulitan membuat Anda sukses kalau Anda yakin bahwa Anda sukses. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minah. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat, kepada orang dekat.
takun mukminan, maka engkau akan diposisikan benar-benar mukmin. Apa artinya? Orang yang tidak baik dengan tetangganya tidak dianggap mukmin. Orang yang patuh dengan tetangganya tidak dianggap mukmin. Orang yang crash dengan tetangganya tidak dianggap mukmin. Oleh karena itu, orang yang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa ahsin ila jarik takum abunan nas. Orang yang berbuat baik, yang baik kepada tetangganya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang mau ke rumah Anda, yang ditanya pertama kali adalah orang dekat. Ketika orang ingin menanyakan siapa diri Anda, identitas diri Anda, pasti kepada orang dekat. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada orang dekat, maka orang dekat akan memberikan informasi penting kepada orang lain. Disitulah letak kunci suksesnya. Jadi jangan pernah berharap berhasil, jangan pernah berharap sukses bagi orang yang tidak pernah baik kepada orang terdekatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kata Rasulullah, orang yang akan sukses adalah orang yang baik kepada orang terdekat. Yang keempat, wa ahabba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Takun musliman, maka dipastikan orang itu benar-benar muslim. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Apa artinya? Ketika ada orang tidak membutuhkan bantuan, kita hadir di situ. Ketika ada tetangga keselimpahan, kita hadir di situ. Ketika ada tetangga kita, masyarakat yang butuhkan bantuan dan kita sedang punya, kita hadir di situ. Maka mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya, bagi orang yang cuek terhadap penderitaan orang lain, dia tidak betul-betul dianggap orang berislam. Hajinya 10 kali, sujudnya panjang, ngajinya fasih, tetapi ternyata ketika ada orang butuh, tetangganya butuh, mereka butuh pinjaman, mereka butuh bantuan, Anda cuek terhadap penderitaan mereka, la takunu mu'minan, la takunu musliman, maka kita tidak dianggap beriman, kita tidak dianggap Islam. Karena berislam adalah berbuat baik kepada orang lain. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rasul menyampaikan setiap manusia itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita lahir di dunia, maka kita dianggap pemimpin. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada dirinya, kepada orang dekat, kepada tetangganya. Jadi kalau ada tetangga kita yang miskin, itu bukan kebetulan. Itu sudah disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala biar Anda tidak kesulitan untuk menyalurkan zakat. Tiba-tiba Anda makan enak, tidak habis, makanannya masih banyak. Ternyata di kanan kiri Anda ada orang tidak mempunya. Itu bukan tidak disengaja oleh Allah. Biar Anda dapat dengan mudah memberikan sesuatu itu kepada orang yang memang mau. Oleh karena itu, kadang-kadang kita tiba-tiba ketemu orang miskin, ketika orang tidak punya, seorang guru tiba-tiba ketemu dengan murid yang miskin, bukan tidak disengaja. Allah tahu agar saku uang yang ada di saku kita dapat cepat mendapatkan tempatnya, agar uang di saku kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika Rasulullah ditanya, ayul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimana kaya Rasul, yang mukmin yang utama? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ayul mu'minina aqyas, mukmin yang bagaimana kaya Rasul, yang mukmin yang cerdas. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat kematiannya dan menginvestasikan hidupnya untuk kematiannya. Jadi semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin investasi di akhirat semakin besar. Itulah sebabnya tiba-tiba hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang dikubur, tiba-tiba bertanya kepada malaikat, kenapa malaikat saya punya pahala sholat,
Kenapa punya pahala ngaji? Kenapa punya pahala tahajud? Padahal saya sudah meninggal dunia. Apa kata malaikat? Engkau sudah meninggal dunia, tapi sajadah yang kau letakkan di masjid itu dipakai oleh orang sholat. Makanya walaupun kau dikubur tetap dapat pahala sholat. Lampu yang kau letakkan di masjid itu dipakai oleh orang ngaji. Walaupun kau meninggal dunia, kau dapat pahala ngaji. Lantai yang kau bangun itu dipakai anak-anak yang baca Al-Quran. Walaupun kau meninggal dunia, kau dapat pahala membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksud orang cerdas yang bisa menginvestasikan hidupnya untuk kematiannya. Terakhir, kata Rasulullah, jangan banyak tertawa. Karena tertawa itu akan membuat hatinya membatu. Apa artinya? Bukan hanya tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika melihat orang lain pekalah. Kalau Anda tidak peka melihat orang lain, maka hatinya membatu. Tidak ingin membantu orang lain. Ada orang lain menderita, hatinya tetap tidak terbuka untuk membantunya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.